Salawat serta salam tak lupa kita katakan dan selawatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, seluruh umat hingga hari kiamat. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu kajian yang dimana ana berikan judul efek maksiat kepada taat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Aqillu dzunuba fa innakum lan talqaw Allah bi syai'in afdal min qillati dzunub." Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kurangilah dosa-dosa karena kalian tidak akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lebih baik daripada sedikitnya dosa." Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan memiliki manfaat yang banyak, kebaikan dan syarat akan manfaat. Begitu juga dosa-dosa memiliki efek yang banyak dan memiliki dampak buruk dan menyakitkan. Tidak ada musibah yang turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan berbuat taat dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Musibah apa saja yang menimpa diri kalian itu dikarenakan terjadi akibat tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Dampak dosa sangat beragam. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Hud dengan angin kencang. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kaum Saleh karena dengan suara keras yang mengguncang. Kaum Saleh yang saya bacakan dari kazzabat Thamud bi tagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Allah Subhanahu wa taala mengutus dan memberikan kaum Saleh berupa unta, akan tetapi mereka menyembelihnya dan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kaum Nuh alaihi salam, ditenggelamkan. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan akibat dosa yang mereka perbuat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dampak dari dosa adalah kerasnya hati. Tidak tersentuh, hati itu tidak tersentuh dengan nasihat. Ayat-ayat yang dibacakan kepadanya mental, ditolak mentah-mentah. Hadis-hadis yang dibacakan kepadanya tidak dia terima. Nasihat-nasihat, untayan-untayan, kalimat-kalimat tidak mempan. Karena kenapa? Karena terlalu banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham adalah Sayyiduz Zuhad, pemimpinnya orang-orang yang zuhud. Lelaki itu datang kepada Ibrahim ibnu Adham dan mengatakan, "Ya Aba Ishaq, inni la aqdiru ala qiyamil lail, fasif li dawaan." Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya aku tidak bisa melaksanakan salat malam, maka berikanlah aku resep dan obatnya kepadaku. Maka Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "La ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail." Jangan engkau berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari. Fa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkanmu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari. Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil lail min a'zamis syaraf. Sesungguhnya berdirinya kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla pada malam hari merupakan kehormatan yang agung. Wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Dan orang yang bermaksiat
tidak pantas mendapatkan kehormatan tersebut. Oleh sebab itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Sayyidus Zuhad Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita sebuah kenyataan yang seringkali dari pikiran banyak orang luput serta masih menyisakan kebingungan mereka. Banyak orang yang saat ini datang kepada ulama dan mengatakan, mengapa aku sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bangun salat malam, akan tetapi tidak bisa melaksanakannya. Mengapa aku tidak bisa menjaga salat subuh tepat waktu? Mengapa aku tidak bisa menjaga salat di masjid pada waktunya? Mengapa aku tidak bisa menjaga kebiasaan membaca Al-Quran dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwa dosa dan maksiat adalah sebab utama yang menghalangimu dari semua ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia di antara kita mungkin, ayyuhal ikhwah, terhalang untuk bangun salat malam karena beberapa dosa. Terhalang untuk membaca Al-Quran karena beberapa dosa. Terhalang untuk mendatangi salat jamaah di masjid dikarenakan beberapa dosa yang kita lakukan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan, "Famimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wa la budda." Yang harus diketahui bahwasanya dosa begitu juga dan maksiat memiliki kemudaratan, dan itu pasti. Wa anna dararaha fil qalbi ka dararis sumumi fil abdan. Dan bahaya tersebut terdapat di hati. Bahaya dosa terhadap hati seperti bahayanya racun bagi tubuh. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengingat bagi kita ayuhan muslimun dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengenai betapa besar dampak buruk dosa terhadap hati, sebagaimana racun yang merusak tubuh manusia, dosa pun merusak jiwa dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna lil hasanah diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Sesungguhnya perbuatan baik memancarkan cahaya di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Begitu juga wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Begitu juga maksiat dan kejahatan dan keburukan mengakibatkan kegelapan di wajah, kegelapan di kubur dan di hati, kelemahan pada tubuh, kekurangan rizki, dan kebencian di hati manusia. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri merupakan tabi'in, menegaskan makna ini ketika seorang laki-laki datang kepada beliau dan bertanya tentang sesuatu yang telah lama membingungkan dia. Lelaki tersebut berkata, "Ya Aba Sa'id," ini kunyahnya, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal layl wa u'iddu tahuri fama bali la aqum limadha la astayqidu li ada'i salatil layl." Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku tidur dalam keadaan sehat, wa uhibbu qiyamal layl, sedangkan aku suka bangun malam, wa u'iddu tahuri, dan aku menyiapkan air wudu untuk bersuci. Fama bali la aqumu, kenapa aku tidak bisa bangun malam? Limadha la astati'u li ada'i salatil layl, kenapa aku tidak bisa salat malam? Kata Al-Hasan Al-Basri, apa?
Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu telah membelenggu. Dosa-dosamu telah mengikatmu. Dosa-dosamu telah merantai, sehingga dosa-dosa tersebut mengikat kita, sehingga kita tidak bisa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa kita seperti tali yang mengikat, sehingga kita tidak bisa memiliki kekuatan untuk bergerak. Apakah kita mengetahui penyebab utamanya? Apakah kita mengetahui mengapa kita tidak bisa bangun untuk salat malam, salat subuh, meskipun kita sudah mempersiapkan segala sebab? Alarm sudah dibunyikan, di setel, bahkan alarmnya berbunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan tetapi tidak bisa bangun malam. Kenapa? Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu telah mengikatmu. Apakah kita mengetahui mengapa kita tidak bisa menjaga kebiasaan membaca Al-Quran? Jawabannya adalah dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu telah mengikatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang telah saya sebutkan tadi pada awal pertemuan ini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa diri kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, perilaku kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddu al-qadar illa ad-du'a wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dzambi yusibu." Tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan, dan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rizki disebabkan karena sebuah dosa yang dia lakukan. Pintu-pintu langit ini, pintu-pintu langit ini, pintu-pintu rizki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada hambanya begitu banyak. Kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan